Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takdimi dan kita taati para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, yang dalam hal ini kami sebutkan secara khusus akhina fillah Kiai Azaim dan semua keluarga besar Ibu Nyai, keluarga besar daripada Kiai As'ad, yang kita doakan semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, bertambah semangat dakwahnya, bertambah cinta Nabinya untuk mereka semuanya, dan kita semuanya mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Ketua PBNU Kiai Miftahul Akhyar dan semua para kiai, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga dan tidak terbilang. Karena pada siang pagi hari ini sampai menjelang siang, alhamdulillah kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah sehingga kita bisa duduk bersama-sama di sini mendoakan guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai As'ad, Kiai Fawaid, Kiai Syamsul Arifin. Semoga apa yang telah kita laksanakan ini menjadi sebab insyaallah kita diampuni dosa-dosanya, dikabulkan semua hajatnya. Pulang dari tempat ini kita semuanya sudah dipastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang paling besar mendapatkan anugerahnya, hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah bahagia dengannya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya. Kemudian setelah cukup modal berjumpa dengannya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali para kiai, para alim ulama berdakwah selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Karena memang sumber rahmat yang paling besar itu adalah majelis-majelis ilmu ya semacam ini. Disinilah Allah turunkan rahmat. Bahkan rahmat terbesarnya Allah turunkan di muka bumi dari tempat-tempat semacam ini. Sehingga harapan yang kita punya selain berusaha dan berupaya untuk menggerahkan rahmat Allah untuk kita semuanya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak di antara kita yang sudah lupa bahwasanya peringatan yang kita dapatkan di dalam peringatan Haul, dalam peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya, itu merupakan sebuah hal yang paling bermanfaat bagi kaum mukminin. Sehingga Allah Ta'ala firman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Yang paling bermanfaat untuk kita terutama di akhir zaman seperti sekarang ini adalah peringatan. Selama masih ada yang memperingatkan kita, selama masih mau kita mendapatkan peringatan, maka selama itu pula berarti kita masih dalam kebaikan. Tapi kalau sudah kita tidak ada yang memperingati, kalau sudah kita tidak suka dengan peringatan, maka di saat itulah berarti kita termasuk hamba Allah yang jauhkan daripada rahmatnya. Semoga kita termasuk yang mau mendengarkan dan mau mendekatkan diri kepada tempat-tempat peringatan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di antara hal yang menjadi peringatan Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya yang banyak di antara kita sudah melupakannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, pada saat itu beliau dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Seraya beliau berkata,
dan bersabda, "Lau alimtum ma alimtu, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran, wa la hasaitum ala ru'usikum at-turab." Seandainya kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit, akan menangis banyak, dan akan mengambil debu untuk menaburkannya di atas kepala karena sesuatu yang telah diketahuinya seperti diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu daripada muridnya, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, setelah Nabi SAW meninggal dunia, beliau teringat hadis ini, kemudian dia mengambil debu itu dan menaburkannya di atas kepala seraya berkata, "Andai kata Abu Bakar bagaikan seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya, lalu setelah gemuk disembelihnya, lalu kemudian dimakannya, lalu dicerna dalam perutnya dan kemudian dibuangnya menjadi kotoran. Andai kata Abu Bakar sekarang berupa kambing yang sekarang ini menjadi kotoran." Subhanallah, pada saat itu di sampingnya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau tidak kalah juga, beliau menangis dan berkata, andai kata Umar adalah rerumputan yang dimakan oleh binatang, kemudian berada dalam perutnya, dicerna dalam perutnya, lalu kemudian keluar dari jadi kotoran. Andai kata Umar sebagai rumputan itu kemudian menjadi kotoran. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan demikian? Kenapa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Khattab mengatakan demikian? Karena memang kehidupan ini bukan seperti hayalan yang sering kita hayalkan. Kenyataan hidup ini tidak seperti yang kita kira. Kenyataan hidup ini bukan seperti yang kita kehendaki, tapi kita hidup dengan misi dan visi Allah. Kita sendiri misinya dan visinya, kalau tidak sesuai dengan misi dan visi Allah, tidak akan terlaksana sama sekali. Sehingga bisa bayangkan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bahkan firmannya diawali dengan sumpahnya, sehingga kita bisa bayangkan kalau seumpama kita tidak mengambil contoh daripada Kiai As'ad, Kiai Fawaid, dan semua para kiai yang telah meninggalkan kita, maka niscaya kehidupan kita akan carut marut dalam keadaan kebingungan, sehingga tatkala kita meninggal dunia, ditinggalkan oleh semua keluarga, barulah kita merasa sadar. Oleh karena itu, satu contoh lagi sebelum saya sampaikan firman Allah Ta'ala tersebut, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau sahibul ratib Al-Haddad, yang dari mulai umur 2 tahun beliau diuji oleh Allah Ta'ala, dicoba dengan kedua matanya buta. Lalu semenjak 6 tahun beliau sudah hafal Quran. Setelah menginjak umurnya 6 tahun, ketika sudah masuk waktu sholat duha seperti sekarang ini, maka beliau melaksanakan sholat duha sebanyak 200 rakaat dicampur dengan sholat nafilah mutlaqah. Dari semenjak umur 6 tahun. Ketika umur 20 sekian tahun, beliau sudah diangkat menjadi kutub rajanya wali. Sampai ketika meninggal dunia umurnya 88 tahun. Imam Nawawi cuma 3 minggu. Imam Ghazali cuma 3 bulan. Ini beliau 60 sekian tahun. Tapi lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh beliau. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan naza', di saat itulah beliau katakan, tafidu uyuni bidumu'is sawaqibi wa mali la abki ala khairin zahibi. Telah mengalir kedua mataku dengan air mata yang bercampurkan dengan darah. Bagaimana aku tidak menangis? Karena banyak waktu-waktu yang terluang, banyak waktu yang terbuang, aku tidak mengisinya dengan kebaikan demi kebaikan. Ini perkataan beliau, pernyataan beliau. Bagaimana kiranya dengan kita yang banyak membuang waktu itu. Sehingga lihat bagaimana Allah Ta'ala firman, la uqsimu bihadal balad, aku bersumpah demi kota suci Makkah ini. Wa anta hillun bihadal balad, dan engkau wahai Muhammad tinggal di kota suci Makkah ini. Wa walidin wa ma walad, dan setiap, aku bersumpah demi orang tua yang melahirkan dan yang tidak melahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan manusia semua dalam kesusahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup dengan tanpa susah.
Mau jadi orang kaya kerja dulu, susah. Nggak jadi orang kaya maka susah hidupnya. Jadi orang alim susah mau jadi orang alim. Nggak jadi orang alim lebih susah. Semuanya hidupnya susah. Sehingga maksud daripada perkataan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah kalau kita tidak dibekali dengan pedoman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita tidak meniru para kiai yang sekarang ini sudah jelas bagaimana mereka kehidupannya, walaupun dalam keadaan susah tapi mereka senang, walaupun dalam keadaan susah mereka bahagia, walaupun dalam keadaan susah mereka itu tidak merasakannya sebuah kesusahan, tapi mereka merasakannya sebuah kenikmatan karena datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka bisa merasakan seperti itu? Karena mereka itu telah mengamalkan dan melaksanakan serta menerapkan modal yang diajarkan Allah Ta'ala langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkannya kepada sahabat, sahabat mengajarnya kepada tabi'in, tabi'in mengajarnya kepada tabi'in. Begitu pula mereka mengajarkan pada para ulama, ulama yang selanjutnya sampai kepada ulama yang sekarang. Mereka mulia dan mereka tanpa kesedihan, padahal mereka tidak mungkin tanpa kesedihan. Bahkan Nabi SAW sudah menyatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summal amsal fal amsal. Paling beratnya cobaan justru terjadi pada para nabi, lalu kemudian para ulama, lalu kemudian mereka yang mengikuti jejak-jejak mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang paling berat cobaannya dibanding dengan cobaan kita. Tapi mereka itu merasakan cobaan itu tidak lagi menjadi sebuah cobaan dan musibah, tapi mereka anggap ini adalah sebuah kenikmatan yang datang daripada Allah. Kenapa demikian? Karena sudah ada di dalam diri mereka apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih ingat di dalam hadis Nabi SAW 1400 tahun yang lalu beliau telah menyampaikan kepada kita. Sayati ala nasi zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Nanti bakal datang suatu zaman justru kebinasaan seseorang bukan terletak kepada temannya, tetangganya, tidak. Tapi justru terletak kepada orang tuanya. Kenapa demikian kata ulama? Dikatakan terletak pada orang tuanya. Tidak ada satupun orang tua yang rela membinasakan anaknya. Tapi mereka itu salah di dalam memberikan pendidikannya. Sehingga kemudian mereka itu menjadi anak-anak yang binasa. Dalam artian, kalau sudah tanpa ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dia akan merasakan nikmat hidup di dunia? Walaupun harta benda banyak, walaupun apapun yang diberikan Allah Ta'ala nikmat yang melimpah, tetap dia tidak akan merasakan nikmat karena tidak ada ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pantas kalau Nabi SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, maka Allah berikan di dalam hatinya taufik untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah kita lihat, tidak ada seorang pun di antara kita datang ke tempat ini kecuali ingin menyilap dan mendapatkan keberkahan dan bertawassul serta menjadikan kiai as'ad wasilah untuk kita mendapatkan hajat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Siapa beliau? Beliau bukan seorang pedagang. Beliau juga bukan seorang pejabat. Tapi beliau seorang yang mempunyai ilmu, yang dalam hatinya ada ilmu Nabi kita Muhammad SAW, yang ilmu itulah yang menjadikan beliau itu bersinar. Sampai puluhan ribu orang datang hanya untuk mendoakannya. Puluhan ribuan orang datang untuk mengenalkan dirinya kepadanya. Dengan harapan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kelak nanti di akhir kiamat. Di hari kiamat Nabi SAW bersabda, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak memberi syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan. Al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Yang pertama adalah para nabi tanpa batas. Lalu kemudian para ulama juga tanpa batas. Lalu kemudian para syuhada, dan mereka diberikan hak prioritas oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat bagi 70 keluarganya. Kita datang semuanya karena kita tahu tidak ada amalan yang bisa kita andalkan. Kita datang semuanya karena kita tahu bahwasanya amal kita tidak ada satupun yang berani kita bersumpah sudah pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga yang bisa kita harapkan adalah syafaatnya para ulama. Kita datang ke sini supaya dikenal oleh Sayyidina Al-Kiai As'ad, Kiai Syamsul Arifin, Kiai Fawaid, supaya nanti ketika kita pada mahsyar, di saat Allah Ta'ala telah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada saat itu, pada saat hari kiamat terjadi, yang namanya mereka saling mengasihi tidak lagi saling mengasihi, tapi mereka saling memusuhi. Bahkan Nabi SAW bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu waladu.
pertama kali akan mempertanggungjawabkan dirinya, yang akan mempersulit dirinya, yang akan memperosokkan seseorang dalam kesusahan, justru anak dan istrinya. Di saat itulah yang kita cari-cari adalah Nabi kita Muhammad SAW, para nabi, para ulama, para syuhada, itu yang kita cari. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa kita hidup di dunia itu? Allah berkehendak kita hidup susah. Kenapa Allah dengan rahmatnya tidak berkehendak hidup kita itu dalam keadaan bahagia? Karena Allah tahu bahwasanya hidup di dunia cuma sementara dan sebentar serta sesaat saja. Tapi kehidupan yang sebenarnya nanti di hari kiamat, ini adalah saat-saat kita bekerja. Ini adalah saat-saat kita meraih ridhonya Allah. Ini adalah saat-saat di mana kita harus berjuang untuk menyelamatkan masa depan kita. Tapi kalau kita sekarang ini tidak menggunakan kesempatan yang ada, maka niscaya kita termasuk orang yang gagal juga. Saya masih teringat bagaimana saya punya ibu, rahimallah rahmatal abrar. Begitu pula saya punya abah yang alhamdulillah kami masih ada kerabatan dengan Kiai As'ad. Beliau adalah dua pupu daripada nenek saya, karena nenek saya adalah ibunya Asma. Beliau adalah dua pupu daripada Kiai As'ad. Semoga kedekatan kami, kerabatan kami dianggap oleh beliau sehingga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat daripada Kiai As'ad. Amin ya rabbal alamin. Beliau berdua ini selalu mengingatkan kepada kami tentang kehidupan ini nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga pertama kali yang ditanamkan oleh saya punya abah dan saya punya ibu di dalam jiwa anak-anaknya tertanam yang awal adalah rizki itu nggak kemana-mana. Allah kalau sudah menentukan orang itu kaya-kaya, kerja nggak kerja, apapun pekerjaannya, kalau Allah berkehendak dia kaya-kaya. Itu yang pertama kali ditanamkan. Supaya apa? Supaya selanjutnya pekerjaan-pekerjaan kita bukan dicari dunia, tapi yang dicari itu adalah akhirat. Lalu kemudian selalu keduanya mengingatkan kepada kita, PR bagi kita semuanya. Bukan hanya bagi kami, anak-anak beliau berdua, tapi PR bagi kita semuanya yang diambil daripada hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, disimpulkan daripada hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya kita punya 4 PR yang harus kita tuntaskan sebelum kita meninggal dunia. Yang pertama, jangan sampai kita merasa lebih baik dari satu orang pun. Selama kita masih merasa lebih baik dari satu orang pun, selama itulah pula berarti kita belum menuntaskan PR kita, bahkan nilai kita sangatlah buruk. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Fa'innal umura kullaha bi khawatimiha." Seseorang itu ditentukan baik atau tidak baik, nilainya tinggi atau tidak nilainya tinggi, itu tentukan bukan pada awalnya, bukan pada pertengahannya. Iya, kalau sekarang kita pakai imamah, kita pakai gamis. Kalau kita meninggal sekarang mungkin kita termasuk yang selamat, tapi kalau nanti kita nggak ada yang tahu. Oleh karena saya punya bab berkata begini ketika saya bertanya, Bi, walaupun dari non-muslim, walaupun dia orang fasik, walaupun dari orang-orang yang memegang di tangannya itu botol minuman, walaupun mereka bertatuan, walaupun tampak mereka itu orang-orang yang penjahat ataupun pendosa, tetap kita tidak boleh merasa lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena kalau seumpama kamu ingin tahu supaya cepat merasakan seperti itu, supaya terbebaskan daripada belenggu setan ini, maka jawab 2 pertanyaan Abi. Yang pertama, Abi mau bertanya kepadamu, kamu berani bersumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima. Saya katakan tidak. Yang kedua, berani kau bersumpah? Ada satu saja kemaksiatan yang pernah kamu lakukan, satu saja kemaksiatan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang sudah pasti Allah ampuni dosanya dan Allah terima taubatnya. Saya jawab, tidak Bi. Kalau begitu, atas dasar apa kamu merasa lebih baik dari satu orang pun? Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pernah kita memvonis orang lain karena jabatannya, karena partainya, karena pekerjaannya. Nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa mengira iblis itu sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. Bahkan beliau 60.000 tahun menjadi ketuanya malaikat. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Dikutuk untuk selama-lamanya. Bahkan Nabi SAW menceritakan bagaimana bangganya para malaikat ketika berjumpa dengan seorang iblis.
maka dia itu pulang kepada rekan-rekannya, bangganya luar biasa karena telah berjumpa dengan orang yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak ibadahnya. Tapi akhirnya bagaimana? Enggak ada yang tahu. Oleh karenanya pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada satu biji atom saja. Bahkan kata saya punya abah, kenapa yang ini harus ditanamkan dalam diri kalian? Karena ilmu itu adalah pertama kali akan menyebabkan orang itu lupa daratan. Seakan-akan ilmu itu menjadikan kamu itu adalah seorang iblis. Yang menjadikan iblis itu seperti itu, ya karena ilmunya. Disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sujud, dia nggak mau karena ilmunya. Disangkanya ilmu itu menyenangkan, tidak, belum tentu. Semuanya berada di dalam tangan Allah. Kalau Allah berkehendak kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, kita meninggal seperti itu. Tapi kalau tidak, maka walaupun apapun yang kita lakukan tidak akan bermanfaat sama sekali. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita pandang semua umat Nabi Muhammad dengan rasa kasih sayang. Jangan kita pandang mereka dengan pandangan kebencian. Siapapun mereka, satu hal yang harus diingat, Al-Habibullah Haddad selalu mempesan, selalu berpesan dan selalu mengingatkan kepada kita, siapapun yang kamu ketemui, laki maupun perempuan, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun keadaannya, ketahuilah bahwasanya umat Nabi tersebut satu persatu dan semua itu mereka sudah pernah mendapatkan sumpah dari Nabi Muhammad ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridha. Di saat itulah beliau bersumpah, demi Allah aku tidak rela satu saja daripada umatku berada di dalam neraka. Itu harapannya Nabi Muhammad. Sekarang gara-gara politik kemudian kita pecah belah. Gara-gara hal yang sepele kita mau pecah belah. Gara-gara hal yang kecil kita akan benci pada orang lain dan sebagainya. Padahal kita diperintahkan untuk membersihkan hati. Tanda-tanda kebersihan hati, tidak ada rasa kebencian sama sekali kepada siapapun juga. Sehingga kita lihat di dalam Al-Quran tidak disebutkan orang yang selamat nanti di hari kiamat, orang yang banyak sholatnya, tidak. Orang yang banyak puasanya, tidak. Orang yang banyak sedekahnya, tidak. Tapi orang yang selamat adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak mudah kita berjumpa dengan orang lain seperti sekarang ini. Enggak mudah kita berada di depan orang lain, apalagi dengan pakaian semacam ini. Enggak mudah, kita harus menjaga dada ini, menjaga hati ini. Berat menjadi ulama, berat menjadi dai, berat menjadi pejabat, berat menjadi apapun juga. Tapi yang pasti yang harus kita ingat, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semuanya dicintai oleh Allah Ta'ala, diberikan modal yang sama oleh Allah Ta'ala, karena Allah menciptakan semuanya dengan konsep yang sama. Semuanya ada kelebihan, semuanya ada kekurangan. Yang kedua, pesan saya punya abah dan saya punya ibu, dan ini ada pesan daripada para kiai-kiai dahulu, di mana beliau katakan jangan pernah benci kepada seorang pun. Kalau kita benci kepada seseorang yang notabene-nya orang begini begitu, yang notabene-nya mereka itu kerabat kita, tetangga kita, ataupun siapapun juga, tidak mungkin dia bisa berucap, tidak mungkin dia bisa bertindak, tidak mungkin dia berada dalam satu keadaan kalau tidak dikehendaki Allah Ta'ala. Semuanya dikehendaki Allah Ta'ala. Nggak ada yang terjadi serba kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Oleh karenanya inilah yang dimasukkan Nabi SAW. Hidup di dunia ini nggak mudah, sulit. Tanpa ilmu maka sulit kita itu akan melewati ujian-ujian Allah Ta'ala. Nggak mudah menghadapi istri kita, menghadapi suami kita, yang notabene-nya dikatakan Nabi SAW bahwasanya setengah cobaan manusia itu dalam rumah tangga. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang Allah dengan sengaja telah mencari-cari dan telah memposisikan istri kita ini adalah seorang wanita yang paling bisa mencoba kita, yaitu istri kita. Dan suami kita itu adalah seorang suami yang Allah takdirkan, orang yang sudah diseleksi oleh Allah Ta'ala, yang paling bisa menguji kita, itulah yang dijadikan. Oleh karenanya jangan sampai kita itu merasa bahwasanya kita tergantung pada orang lain, siapapun orang itu, karena Allah sudah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan antara satu dan yang lainnya itu adalah fitnah, cobaan. Siapapun kita, kita orang alim, kepada mereka yang mendengarnya, jangan sampai kita lupa bahwasanya mereka itu semua ujian bagi kita.
Mereka itu kesempatan buat kita. Jangan sampai kemudian karena mereka itu adalah murid kita, mereka itu mendengarkan kita, berarti mereka itu saya lebih baik daripada mereka. Tidak sama sekali. Jangan kita merasa semacam itu. Tambah tinggi jabatan seseorang, tambah tinggi ilmu seseorang, tambah berbahaya. Kalau dia nggak punya ilmu, maka berbahaya untuk melewatinya. Oleh karena yang paling penting sekarang, untuk supaya kita hidup di dunia ini selamat, sampai di akhirat nanti selamat, adalah doa. Hadiri maulid-maulid, hadiri haul-haul, datangi para ulama, datangi para solihin, minta doa supaya selamat daripada fitnah akhir zaman, supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena pada saat itulah fitnah yang paling besar. Dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau ditanya fitnah yang paling besar kepada per individu, kapan? Istrinya kah? Anaknya kah? Perempuan kah? Dunia kah? Harta benda kah? Tidak. Tapi fitnah yang paling besar adalah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Di saat itulah ada dua pilihan saja. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semacam itu ya Allah. Atau sebaliknya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di saat itu yang datang bukan setan-setan biasa, tapi setan-setan kelas kakap, bahkan iblis sendiri yang datang. Ini kesempatan terakhirnya. Kalau ternyata dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan menangisi dan akan berkabung karenanya selama 40 hari, mengambil tanah taruh di atas kepalanya. Tapi kalau ternyata dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka mereka akan membuat mayoran selama 40 hari 40 malam lamanya. Padahal Al-Habib Abu Bakar Gresik, beliau itu bercerita bahwasanya suatu malam ada seseorang soleh bermimpi Nabi. Pada malam ini telah meninggal daripada umatku sebanyak 1.500. Semuanya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. 1.500 zaman beliau. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Ini yang paling menakutkan. Fitnah yang terbesar itu adalah fitnah yang terakhir itu nanti. Yang di saat semua orang tidak peduli, bahkan yang di saat pada kerabat kita yang begitu menyayangi kita, yang terpikirkan dalam diri mereka adalah harta kita, warisan kita, justru kita pada saat itu sedang berjibaku melawan iblis, melawan setan-setan yang sudah handal, yang kalau kita ingin tahu pengalamannya sudah melewati 313 umat dan rasulnya, dan melewati 124.000 nabi yang pernah Allah ciptakan. Lalu kita akan merasa mudah untuk menghadapinya. Tidak mudah. Satu-satunya kalau kita ingin selamat, dekati para ulama, masukkan pondok pesantren, belajarlah ilmu agama. Ilmu agama itulah anugerah Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Yang ketiga PR kita itu merasa kasih sayang kepada siapapun juga. Selama dia itu umatnya Nabi Muhammad, harus timbul rasa kasih sayang. Itulah makanya Allah Ta'ala firman, innamal mu'minuna, tapi hanya mukmin yang bisa merasakan. Tidak mungkin seorang itu menjadi mukmin kecuali dengan belajar. Setelah belajar dia itu tahu, menerapkan, jadilah dia mukmin. Enggak ada mukmin itu dengan otodidak. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang mukmin yang menganggap satu mukmin dengan yang lainnya itu adalah saudara. Ini PR yang ketiga kita. Tandanya kita tidak pilih kasih. Semuanya kita kasihi, semuanya kita sayangi, paling tidak kita doakan mereka. Dan yang terakhir, ini yang paling sulit untuk kita terapkan. Di mana Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan contoh kepada kita. Jauh sebelum beliau meninggal dunia, sudah dipastikan PR itu sudah tuntas dan sudah terselesaikan. Apa itu? Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlih, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian bukanlah mereka para ulama, bukanlah mereka para pejabat yang adil dan amanah, bukanlah mereka yang paling bermanfaat. Tidak, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik di mata keluarganya, bukan di mata sahabatnya, bukan di mata kerabatnya, bukan di mata tetangganya, tidak. Tapi lihat bagaimana keluarganya. Kadang-kadang kita itu kepada orang lain luar biasa, tapi kepada keluarganya. Bahkan Nabi SAW bersabda, 1 dinar untuk di jalan Allah, 1 dinar untuk yatim, 1 dinar untuk miskin, 1 dinar engkau berikan kepada keluargamu, yang paling besar itu adalah 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Apapun yang kita lakukan tidak menjadi cerminan di sisi Allah, kecuali kalau kita lakukan itu dan itu diakui oleh keluarga kita. Kalau sudah keluarga kita mengatakan kamu adalah yang terbaik,
Kamu adalah suami yang terbaik, kamu adalah ibu yang terbaik, kamu adalah ayah yang terbaik, kamu adalah anak yang terbaik, kamu adalah saudara yang terbaik, kamu adalah kerabat yang terbaik. Berarti kita juga terbaik di sisi Allah. Kalau sudah kita diakui semacam itu, silahkan meninggal kapan saja, maka insya Allah kita terbaik di sisi Allah. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga berkat Kiai As'ad, semoga berkat Kiai Syamsul Arifin, semoga berkat Kiai Fawaid, semoga berkat para kiai yang telah mendahului kita, semoga berkat mereka yang dikatakan Nabi SAW, tidak berkumpul umatku 40 orang kecuali situ ada seorang wali min auliyaillah. Ya Allah, jadikanlah kami tidak meninggalkan tempat ini kecuali Engkau rahmati kami semua. Ya Allah, kami sekarang menjadi orang muslim karena Engkau merahmati kami. Ya Allah, kami menjadi muslim yang taat karena Engkau yang merahmati. Ya Allah, kami datang ke sini juga karena Engkau merahmati kami dengan memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah, disinilah kami memohon kepadamu ya Allah. Dengan banyaknya mereka yang datang, yang kami tidak tahu di mana di antara mereka yang menjadi kekasih-Mu ya Allah, berkatnya mereka semuanya ya Allah, dan kami tidak minta kepada untuk kami saja, tapi untuk semuanya, kan mereka adalah saudara kami, untuk semua masyarakat Indonesia karena mereka adalah saudara kami, untuk para pejabat kami yang mengurusi kami, untuk mereka semuanya ada di Indonesia dan juga di luar negeri ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang Kau rahmati ya Allah, dengan rahmatan wasi'ah, dengan rahmatan wasi'ah, dengan rahmatan wasi'ah. Bukankah Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, dan Engkau Maha mendengar, yang melintaskan dalam hati kami untuk berdoa semacam ini adalah Engkau. Sempurnakanlah dengan Engkau kabulkan hajat kami ya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan meluas kepada segala sesuatu. Bukankah kami sesuatu itu ya Allah? Kamu adalah hamba-Mu yang ada, yang termasuk sesuatu itu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami semuanya. Tidak ada seorang pun di antara kami, siapapun dia, apapun pekerjaannya, kecuali Engkau pandangan dengan pandangan rahmah. Yang dikatakan Nabi Muhammad, kalau sudah dipandang walaupun satu kali saja pandangan-Mu mengenai hati kami, maka kami akan bahagia selama-lamanya. Di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, di alam akhirat bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang Kau pandang ya Allah. Ya Allah, berkatnya para salafun saleh, berkatnya para ulama yang saleh, berkatnya mereka-mereka yang ketika berdoa pasti Engkau dengar ya Allah. Jadikanlah kami tidak keluar tempat ini kecuali semua dosa kami Engkau ampunkan ya Allah. Dosa inilah yang menjadikan kami selalu terbelit dalam masalah demi masalah. Sementara itu kami tidak pernah melihat bahwasanya yang membuat masalah itu adalah Engkau ya Allah. Yang maksud daripada masalah itu adalah hanya 3 saja, yaitu Engkau ingin menghapuskan dosa kami, Engkau ingin mengangkat derajat kami, Engkau ingin memberikan pahala kami, sampai kami lupa bahwasanya Engkau yang memberikan masalah. Tapi kami melihat siapa yang buat masalah, kami cari-cari siapa yang bikin masalah, malah kita bertambah masalah di atas masalah itu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, supaya kami tidak merasa macam itu lagi, tapi kami merasakan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, darbul habib zabib, pukulan seorang kekasih itu adalah sesuatu yang terasa manis seperti manisnya zabib, seperti manisnya kismis. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang hidup dalam keadaan kami bisa melaksanakan dan menerapkan seperti disampaikan Nabi Muhammad SAW, kun ma'al khalqi ka'an la khalqah, jadilah kamu sama makhluk seakan tidak ada makhluk, tapi yang ada antara kami dan Engkau. Sementara semua ini adalah alat yang Kau peralat ya Allah untuk menguji kami ini, sasarannya kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jika ada di antara kami yang bersifatkan dengan sifat-sifat yang dapat mencegah turunnya rahmat, di saat kami berkumpul semacam ini pasti rahmat-Mu akan banyak terluap untuk kami semuanya ya Allah. Tapi di saat kami ada sifat-sifat yang mencegah rahmat, maka orang itu tidak akan mendapatkan, walaupun ribuan orang yang lainnya mendapatkannya, yaitu mereka yang durhaka kepada orang tuanya, mereka yang durhaka kepada suaminya, mereka yang memutuskan tali silaturahminya, mereka yang tidak saling akur, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam, dan mereka yang mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba. Ya Allah, jika ada di antara kami yang semacam itu ya Allah, maka jadikanlah kami membenci itu semuanya. Jadikanlah kami berubah dan bertobat ya Allah, sehingga kami termasuk yang senang bahagia. Ya Allah, bisa jadi kami tidak mendapatkan hamparan manusia sebanyak ini lagi ya Allah, hamparan para aulia sebanyak ini lagi ya Allah. Maka oleh karena itu kami berdoa kepadamu ya Allah, jadikanlah nanti saat-saat terbaik kami adalah ketika kami akan berjumpa denganmu ya Allah. Ketika Engkau cabut nyawa kami, pada saat itulah itu adalah saat-saat terbaik kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, walaupun orang tua kami, keluarga kami, handitolan kami, anak-anak kami meninggalkan kami nanti dikubur, tapi kami Engkau temani dengan rahmat-Mu ya Allah, sehingga kami akan dikatakan tidurlah seperti tidurnya pengantin. Dan begitu kami bangun daripada kubur kami, wajah pertama yang kami pandang adalah Nabi Muhammad.
Wajah pertama yang kami pandang adalah Nabi Muhammad, dan jadikanlah ya Allah sebagaimana Engkau sudah mengharamkan mata kami untuk melihat kemuliaan wajah Nabi Muhammad SAW, jangan Engkau haramkan untuk kedua kalinya kelak nanti di pada mahsyar, karena Nabi Muhammad telah bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, wail liman lam yarani yaumal qiyamah, neraka wail bagi mereka yang tidak melihatku nanti pada hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang memandang wajah Muhammad di dunia, dalam tidur kami, dalam jaga kami, dan ketika kami melepaskan nyawa ini ya Allah, biarkan kami mendapatkan pandangan yang mulia itu ya Allah, dan nanti lebih-lebih di akhirat kami memandang wajah Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan barokah Nabi Muhammad, mendapatkan minuman daripada telaga Al-Kausar Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.